zona aman sama jelas ya. Jelas. Ini tak jelas. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, kami dari kandidat nomor 1, saya Devinta Yuma Kristianto Dan saya Renesa Serapinili akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Silahkan pertanyaannya. Hal unik apa yang membedakan kalian dengan kandidat yang lain? Untuk masalah hal unik, kita mau menunjukkan dari proker kita. Proker kita itu menunjukkan kinerja yang berbeda dari kandidat lain, seperti WW Health, WW Care, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, trik apa yang akan kalian lakukan untuk mengaktifkan seluruh proses SMA Widya Wacana di saat pandemi? Trik yang akan kami lakukan, pertama kami akan lebih sering-sering untuk mengadakan rapat secara online, entah itu melalui Zoom atau Google Meet. Yang pastinya kami akan sering-sering mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, karena dalam pertemuan-pertemuan seperti itu akan otomatis merekatkan hubungan sesama teman kami. Kegiatan apa yang akan kalian kembangkan di masa pandemi? Kegiatan di masa pandemi tentunya kegiatan yang berhubungan dengan online atau virtual ya. Kegiatan yang kami kembangkan itu misalnya kegiatan nobar atau rapat bareng online seperti itu. Hal apa yang akan kalian lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sekolah itu SMA Widya Wacana? Hal yang akan kita kembangkan itu pertama dari SMA Widya Wacananya dari dalam dulu, karena kalau dari dalam kita sudah bagus, sudah memiliki banyak peluang untuk dicintai, untuk semakin memiliki rasa bangga terhadap SMA Widya Wacana, otomatis itu akan langsung ada dalam diri kita sendiri jikalau kita sudah merasakan semua itu di SMA Widya Wacana. Strategi apa yang akan kalian lakukan untuk para alumni supaya menjadi corong positif bagi kemajuan sekolah SMA Widya Wacana? Ya. Jadi di sini kita itu mau mencakupnya itu siswa yang belum lulus dan menjadi alumni ya. Jadi kita menanamkan kepada para siswa untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kalau udah lulus itu juga dapat membiasakan kegiatan positif itu dalam kehidupannya. Selanjutnya, hal apa yang akan kalian lakukan untuk promosi PPDB SMA Widya Wacana pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang akan kita lakukan itu pertama yang menjadi sasaran kita adalah media sosial, karena di masa pandemi saat ini media sosial lah yang menjadi acuan pertama untuk kita mempromosikan SMA Widya Wacana. Contohnya lewat Instagram. Lewat Instagram kita bisa mengadakan seperti mengupload video-video tentang SMA Widya Wacana, seperti mengupload poster-poster tentang SMA Widya Wacana. Hal-hal yang positif akan kita berikan di Instagram tersebut supaya semua orang juga tahu, oh ini Widya Wacana, oh ini promosinya seperti ini. Pemerintah mengadakan GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Apa yang akan kalian lakukan untuk mendukung gerakan GLN ini? Gerakan yang akan kami lakukan untuk melakukan gerakan GLN ini itu pertama seperti yang sudah biasa dilakukan di SMA Widya Wacana sebelumnya, yaitu sebelum memulai pelajaran biasakan untuk membaca buku atau membaca yang bisa dibaca, entah itu buku fiksi atau non fiksi. Tetapi yang kita terapkan di sini adalah literasinya, bagaimana kita bisa menjadikan literasi itu sebagai kebiasaan di dalam hidup kita. Selanjutnya, sebagai generasi muda, apa pendapat kalian tentang revolusi industri 4.0? Menurut saya revolusi industri 4.0 itu sangat berguna bagi kehidupan di masa pandemi ini ya, karena revolusi 4.0 itu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia, tapi dalam lini online atau dalam lini virtual. Jadi kegiatan ini sangat bagus bagi kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi di dunia ini. Kita sering mendengar cara berpikir abad 21. Program apa yang akan kalian buat supaya anggota OSIS bisa terbiasa dengan berpikir abad 21? Kalau di dalam anggota OSIS biasanya kita mengadakan rapat untuk mereka supaya bisa berpikir secara kritis untuk bisa mengeluarkan pendapat mereka, karena di abad 21 ini kita juga harus dituntut untuk berpikir kritis, berpikir maju, berpikir yang lebih memikirkan masa depan yang akan terjadi selanjutnya. Jika kalian terpilih, bagaimana kamu akan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan? Jika nanti kita akan kepilih, kita nggak mau banyak janji dulu di depan, kita akan membuktikan setelah nanti kita kepilih. Kalaupun saat kita sudah terpilih, apa yang kita lakukan tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi kita melakukan yang terbaik. Proker kita akan kita lakukan semaksimal kita dan semampu kita. Apabila nanti kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana membagi waktu antara kegiatan OSIS dan belajar? Membagi waktunya itu kita harus bisa karena dengan cara kita bisa membagi antara mana kegiatan yang harus kita lakukan untuk OSIS dan mana waktu yang kita lakukan untuk belajar. Misal pagi sampai siang kita berada di sekolah untuk melakukan kegiatan OSIS. Kita bisa melakukan belajar saat sudah malam atau sudah waktu yang tepat, tidak ada pekerjaan OSIS lagi, kita baru bisa belajar. Pokoknya kalau membagi waktu itu harus dilakukan karena kita udah kewajibannya gitu. Satu kalimat yang membuat kamu yakin untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Satu kalimat yang menurut saya itu luar biasa. Satu kalimat menurut saya itu kami akan bertanggung jawab semaksimal mungkin.